Hindari 5. Kue jajanan meja tamu tahun baru yang bikin kebas kaki dan gula naik terus seperti naik eskalator. Pelan, diam-diam, tapi merusak. Nah Bapak Ibu, kebas kaki itu jarang datang mendadak. Kebanyakan orang ngira kebas kaki itu datang tiba-tiba. Padahal kenyataannya hampir selalu dibangun pelan-pelan Bapak Ibu. Tidak meledak, tidak dramatis, dan gak langsung parah. Tapi naik terus kayak naik eskalator. Dan yang paling sering dinaiki tanpa sadar itu adalah apa? Kalau Anda mau pelajari, Anda mau konsultasi, tekan tanda plus di sini, lalu komen mau konsultasi, jangan lupa di-share. Yang pertama, kue jajanan meja tamu saat tahun baru. Dia kecil, dia manis, cuman satu katanya. Padahal bagi penderita gula, atau orang yang gulanya sedang ngambang nih ya, antara diabetes dan prediabetes, tiap kue manis adalah sinyal listrik tambahan yang dipaksa lewat saraf Pak Ibu, yang udah lelah. Itulah kenapa setelah acara tahun baru misalnya ya, kaki kerasa kebas, kesemutan makin sering, muncul kayak nyetrum-nyetrum, panas dingin gak jelas, tidur jadi gak nyenyak, dan besoknya orang bilang, entah kenapa kok kebasnya naik ya. Jawabannya simpel Bapak Ibu, tapi gak nyaman. Karena gula sebenarnya naik terus, tidak pernah benar-benar turun gitu ya. Yuk kita bahas 5 kue meja tamu tahun baru yang paling sering naikin gula kayak eskalator. Dan kenapa itu langsung berkaitan dengan kebas kaki. Sedikit dasar ilmu ya yang penting Pak Ibu ya. Neuropati diabetik atau kebas kaki yang kayak gitu, itu terjadi karena gula naik tinggi kronis, lonjakan gula atau gula spike ya, berulang-ulang. Kerusakan pembuluh darah mikro juga, dan saraf kekurangan oksigen dan juga nutrisi. Saraf kaki Bapak Ibu itu adalah korban pertama, karena paling panjang dia, paling jauh dari jantung, dan paling sensitif terhadap gangguan metabolik. Artinya Bapak Ibu, setiap lonjakan gula itu sama dengan satu luka mikro pada saraf. Bukan satu kue yang rusak ya, tapi kue ditambah kue ditambah kue ditambah kue selama berjam-jam. Oke, 5 jenisnya. Yang pertama, kue kering tepung putih dan gula halus. Ciri khasnya gimana? Renyah, lumer di mulut, dan juga kecil. Gampang hilang satu toples lah ya. Nah ini dampaknya Pak Ibu ke gula dan saraf. Ya, tepung putih itu sama dengan glukosa cepat, hampir gak ada seratnya, langsung jadi gula. Gula halus akan mempercepat lonjakan, diserap lebih cepat daripada gula kasar. Gula Anda naik, tapi gak kerasa, karena porsinya kecil. Orang makan berkali-kali, ya kayak tadi ya, gak nyadar tiba-tiba satu toples, tiba-tiba satu lodong, tiba-tiba satu karung. Saraf kaki mulai sensitif Pak Ibu, mulai reaktif dia. Mulai kebas ringan, kesemutan, dan nyetrum-nyetrum halus. Nah ini adalah pola neuropati tahap awal yang sering kita gak nyadar. Yang kedua, kue isi manis dan lengket. Nah ini manis lama ya, gulanya tahan lama. Jenis kue kayak gini, manisnya nempel, lengket di gigi, dan bikin pingin minum. Habis itu minum manis lagi, minum manis lagi, dan lagi. Nah ini bahaya tersembunyinya ya Bapak Ibu. Gula sederhana dan juga lemak, ini kombinasi yang akan ngebikin gula bertahan lama di darah. Nggak turun, cuman stagnan, tinggi ya. Nah ini disebut eskalator gula ya. Saraf nggak pernah benar-benar istirahat Bapak Ibu. Dia terus terpapar dengan glukosa yang tinggi, dan dia akan menyebabkan inflamasi saraf. Nah banyak yang bilang gini ya, kok kebasnya nggak hilang-hilang ya Pak sejak acara-acara ya, misalnya tahun baru gitu ya. Karena gulanya nggak pernah benar-benar turun Pak Ibu, gitu ya. Yang ketiga, kue basah manis dan empuk. Nah ini dikira ringan Pak Ibu, ternyata berat. Biasanya kan dianggap ya, ini kan lembut gitu ya, nggak bikin kenyang, lebih aman lah daripada gorengan. Padahal justru Pak Ibu, karbo cepat plus gula cair itu cepat dicernanya. Dia akan bikin lonjakan gula cepat tinggi, lebih tinggi dan turunnya lambat. Nah efeknya gimana ke kaki? Malam hari kesemutan, kaki kerasa tebal, sensasi panas dari dalam, kadang nyeri kayak ditusuk-tusuk, dan ini ciri neuropati diabetik aktif. Yang keempat, kue lapis-lapis manis. Nah ini Bapak Ibu ya, naiknya bertahap, turunnya nggak ada. Lapis demi lapis sama dengan lapisan lonjakan gula. Masalahnya dimakan pelan-pelan dalam waktu lama, sambil ngobrol ya, ngobrol lama-lama habis. Akibatnya gimana? Gula darah naik pelan tapi stabil, nggak pernah mencapai fase turun, dan tubuh terus dalam mode hiperglikemia ringan. Dan hiperglikemia ringan yang lama itu lebih ngerusak saraf Bapak Ibu daripada lonjakan besar yang cepat turunnya. Yang kelima, kue mini yang cuma sekecil ibu jari.
tapi dimakan tanpa sadar. Ya, Anda tahu lah ya. Ini yang juga paling bahaya, karena nggak dihitung, nggak sadar, nggak berhenti-berhenti. 1 jam mungkin cuma 3-4 potong, 5 potong. 2 jam bisa 8-10 potong. 3 jam bisa 15 potong. Seharian bisa sekarung. Dan semua itu Bapak Ibu, karbo cepat Bapak Ibu. Ya, gula cepat tanpa protein penahan. Hasil akhirnya gimana? Gula bakal naik terus. Saraf kaki makin sensitif dan kebas makin sering muncul. Dan kenapa sih kebas itu sering munculnya di malam-malam hari? Karena gula tuh masih tinggi, aliran darah melambat, saraf mulai teriak-teriak. Dan neuropati diabetik itu selalu terasa lebih parah malam hari memang, gitu ya. Jadi kalau Anda ngerasain kebas saat tidur, kesemutan saat rebahan, nyetrum-nyetrum kecil saat kaki diam, itu bukan posisi yang salah, itu sarafnya lagi rusak pelan-pelan. Nah, kesalahan besar yang sering terjadi, orang cuma mikir, cuma kue kecil kok, cuma sekali setahun kok, nanti juga turun kok. Padahal Bapak Ibu, saraf itu nggak tahu tahun baru ya, tahun lama, tahun baru, pokoknya kalau rusak aja. Saraf cuma tahu gulanya lagi tinggi. Jadi Pak Ibu ya, yang penting kebas kaki itu bukan masalah usia, bukan masalah duduk lama, kalau Anda punya gula ya, bukan masalah masuk angin, ini masalah metabolik. Dan meja tamu tahun baru itu sering menjadi tempat kebiasaan buruk berkumpul rapi. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kebas tidak diatur pola makannya, kebas makan makin naik, kesemutan jadi nyeri, mati rasa bisa jadi luka jadi komplikasi, dan semua itu sering dimulai cuma dari 1 potong kue. Maka waspada Bapak Ibu ya, jaga pola makannya. Bagi yang mau konsultasi, silakan tekan tanda plus, komen mau konsultasi, lalu inbox konsultasi. Sampai jumpa di sesi konsultasi.